Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan baik hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Perkenalkan, saya Diani Solihfatul Pradita dengan NIM 1040125003000 dari kelas MB 4903. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda, yang akan saya kaji berdasarkan perspektif ajaran Islam dengan landasan Al-Quran, hadis, serta pandangan para ulama. Berdasarkan narasi yang diberikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang dialami oleh tokoh Farhan, yaitu 1. Krisis identitas dan kehampaan hidup, meskipun telah mencapai kesuksesan materi. Yang kedua, proses pencarian makna hidup melalui pendekatan spiritual. Ketiga, dilema dalam pekerjaan yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, ada konflik antar karyawan yang berbeda agama terkait penggunaan fasilitas ibadah. Keempat masalah ini mencerminkan persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan modern, khususnya bagi seorang muslim yang hidup di lingkungan profesional dan multikultural. Masalah 1. Krisis identitas dan kehampaan hidup. Farhan mengalami kehampaan batin meskipun telah sukses dalam karirnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Argumentasinya yaitu ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan sejati hanya dapat diperoleh melalui kedekatan dengan Allah. Kekayaan dan jabatan tidak menjamin kebahagiaan jika tidak disertai dengan iman. Yaitu ada pandangan ulama, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa hati manusia tidak akan merasa tenang kecuali dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya yaitu krisis yang dialami Farhan merupakan bentuk kekosongan spiritual yang kemudian menjadi titik awal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah 2 yaitu ada kesadaran spiritual dan tujuan hidup. Farhan mulai memperbaiki ibadahnya seperti melaksanakan sholat dan gemar bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam hadis yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Argumentasinya yaitu manusia diciptakan dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya berupa ritual seperti sholat, tetapi juga mencakup perbuatan sosial seperti sedekah. Analisisnya, Farhan mulai menyeimbangkan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kesimpulannya, perubahan ini menunjukkan bahwa Farhan telah menemukan arah hidup yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Masalah 3-nya yaitu dilema pekerjaan dan perspektif halal dan haram. Farhan dihadapkan pada proyek yang meragukan secara etika agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dalam hadis yaitu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Argumentasinya yaitu seorang muslim wajib memastikan bahwa pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika suatu pekerjaan mengandung unsur yang meragukan atau syubhat, maka sebaiknya ditinggalkan. Yaitu ada dalam pandangan ulama, Imam Nawawi menjelaskan bahwa meninggalkan perkara syubhat merupakan bentuk hati-hatian dalam menjaga agama dan kehormatan diri. Analisisnya, langkah Farhan yang mencari dasar hukum dari Al-Quran, hadis, serta pendapat ulama menunjukkan sikap tanggung jawab dan kehati-hatian. Kesimpulannya, dalam situasi ini, Farhan seharusnya mengambil keputusan yang tidak melanggar prinsip syariat meskipun harus menghadapi risiko dalam karirnya. Ada masalah 4, yaitu toleransi antar umat beragama di lingkungan kerja. Terjadi konflik terkait penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Quran Surat Al-Kafirun ayat 6.
Ada ayat lain juga, tidak ada paksaan dalam beragama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Argumentasinya adalah Islam mengajarkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, tanpa mencampur adukan keyakinan. Sebagai seorang pemimpin, Farhan harus bersikap adil, menghormati perbedaan, memberikan solusi yang bijaksana. Contoh solusinya yaitu mengatur jadwal, penggunaan ruang ibadah secara adil agar semua pihak dapat menjalankan ibadah dengan nyaman. Kesimpulannya, sikap toleransi yang sesuai ajaran Islam adalah saling menghormati tanpa mengorbankan prinsip keimanan. Kesimpulan akhirnya yaitu berdasarkan analisis yang saya telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia harus seimbang antara dunia dan akhirat. Islam memberikan pedoman lengkap dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Dalam pekerjaan, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, haram, dan syubhat. Toleransi antar umat beragama harus dijaga dalam batas-batas syariat, dan Farhan telah menunjukkan sikap yang tepat sebagai seorang muslim dalam menghadapi dilema hidupnya. Sebagai penutup, kita dapat mengambil hikmah bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Namun, sebagai seorang muslim, kita memiliki pedoman yang jelas, yaitu Al-Quran dan hadis, yang dapat menjadi petunjuk dalam mengambil keputusan yang benar. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.